Shalom, damai di hati, saudara-saudara jemaat Tuhan. Jumpa lagi bersama saya Diaken Jerry Yakobus dalam channel YouTube Marturia Bukit Kasih Girian Permai. Saat ini kita akan menjabarkan trilogi pembangunan jemaat dari tanggal 18 sampai dengan tanggal 24 Februari tahun 2024. Dengan bahan bacaan dari kitab Sakaria 11 ayat 4 hingga ayat yang ke-17 yang bertemakan celakalah gembalaku yang meninggalkan domba-domba. Tapi saudara-saudaraku, sebelumnya mari kita berdoa. Bapa di surga, di saat ini kami bersyukur kepadamu karena penyertaan Tuhan selalu kami rasakan sampai dengan saat ini. Bapa di surga, saat ini kami akan membaca serta merenungkan kebenaran firman-Mu. Mari Engkau berkati kami semua di saat ini ya Bapa, agar apa yang kami sampaikan sebentar itu boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Ini kami yang bersyukur, ini kami yang bermohon kepadamu ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami alaskan doa ini. Amin. Saudara-saudaraku diberkati Tuhan, tema bulanan kita tentunya di saat ini ialah Tuhan Yesus memulihkan relasi kehidupan. Sedangkan tema mingguan kita yaitu celakalah gembalaku yang meninggalkan domba-domba. Nah saudara-saudaraku, saat ini kita akan membaca firman Tuhan yang terdapat dalam kitab Sakaria pasalnya yang ke-11. Kita baca mulai dari ayat yang ke-4 hingga ayat yang ke-17. Begini bunyi firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan Allahku kepadaku, gembalakanlah domba-domba sembelihan itu. Orang-orang yang membelinya menyembelinya dengan tidak merasa bersalah, dan orang-orang yang menjualnya berkata, terpujilah Tuhan, aku telah menjadi kaya. Dan orang-orang yang menggembalakannya tidak mengasihaninya. Sebab aku tidak lagi akan mengasihani penduduk bumi, demikianlah firman Tuhan. Melainkan sesungguhnya aku akan menyerahkan manusia masing-masing ke dalam tangan gembalanya dan ke dalam tangan rajanya. Mereka ini akan menghancurkan bumi, dan aku tidak akan melepaskan seorang pun dari tangan mereka. Maka aku menggembalakan domba-domba sembelihan itu untuk pedagang-pedagang domba. Aku mengambil 2 tongkat, yang satu kusebutkan kemurahan, dan yang lain kusebutkan ikatan. Lalu aku menggembalakan domba-domba itu. Dalam 1 bulan aku melenyapkan ketiga gembala itu. Kemudian aku tidak dapat menahan hati lagi terhadap domba-domba itu, dan mereka pun merasa muak terhadap aku. Lalu aku berkata, aku tidak mau lagi menggembalakan kamu. Yang hendak mati, biarlah mati. Yang hendak lenyap, biarlah lenyap. Dan yang masih tinggal itu, biarlah masing-masing memakan daging temannya. Aku mengambil tongkatku kemurahan, lalu mematahkannya untuk membatalkan perjanjian yang telah kuikat dengan segala bangsa. Jadi dibatalkanlah perjanjian pada hari itu. Maka tahulah pedagang-pedagang domba yang sedang mengamat-amati aku, bahwa itu adalah firman Tuhan. Lalu aku berkata kepada mereka, jika itu kamu anggap baik, berikanlah upahku, dan jika tidak, biarkanlah. Maka mereka membayar upahku dengan menimbang 30 uang perak. Tetapi berfirmanlah Tuhan kepadaku, serahkanlah itu kepada penuang logam, nilai tinggi yang ditaksir mereka bagiku. Lalu aku mengambil 30 uang perak itu dan menyerahkannya kepada penuang logam di rumah Tuhan. Kemudian aku mematahkan tongkat yang kedua, yaitu ikatan.
untuk meniadakan persaudaraan antara Yehuda dan Israel. Sesudah itu berfirmanlah Tuhan kepadaku, ambillah sekali lagi perkakas seorang gembala yang pandir. Sebab sesungguhnya aku akan membangkitkan di negeri ini seorang gembala yang tidak mengindahkan yang lenyap, yang tidak mencari yang hilang, yang tidak menyembuhkan yang luka, yang tidak memelihara yang sehat, melainkan memakan daging dari yang gemuk dan mencabut kuku mereka. Celakalah gembalaku yang pandir, yang meninggalkan domba-domba. Biarlah pedang menimpa lengannya dan menimpa mata kanannya. Biarlah lengannya kering sekering-keringnya dan mata kanannya menjadi pudar sepudar-pudarnya. Demikian pembacaan firman Tuhan saat ini. Saat ini kita akan menjabarkan teologi pembangunan jemaat yang menjadi tema mingguan kita, yaitu celakalah gembalaku yang meninggalkan domba-domba. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, pesta demokrasi telah usai. Pemilihan legislatif dan pemilihan presiden dan wakil presiden sudah tuntas. Ada euforia kemenangan, ada tangisan kekalahan, ada suka dukanya, aib dan celanya. Realita dan dinamikanya masih terus diperguncingkan, bahkan mungkin dipersoalkan. Suka tidak suka, kita harus kembali ke tugas dan tanggung jawab semula. Walau ada yang tereliminasi dan tersakiti, secara jujur dan transparan, pasti ada di antara kita yang menjadi kontestan dan atau pendukung berat atau tim sukses dari suatu partai. Ada juga pelayan khusus yang sempat bertarung di perhelatan pesta politik itu. Sebagai gembala yang mengikuti pemilihan di berbagai tingkatan, kekalahan tidak harus berimbas pada kekecewaan yang mengakibatkan seseorang mundur atau meninggalkan tugas pelayanan. Itulah sebabnya melalui perenungan minggu ini, kita diingatkan akan tanggung jawab untuk kembali melanjutkan tanggung jawab kita kepada pemilik pelayanan ini, yakni Tuhan kita, Yesus Kristus, Sang Gembala Agung. Ada bukti, data dan fakta menyebutkan bahwa seseorang meninggalkan pelayanan. Ada bervariasi alasan dikemukakan, tetap saja tidak bisa ditolerir. Karena meninggalkan pelayanan untuk waktu yang panjang sering berdampak kurang baik bagi pribadi yang bersangkutan dan persekutuan. Saudara-saudara diberkati Tuhan, kita ada di minggu sengsara yang pertama, yakni minggu perenungan akan penderitaan Tuhan Yesus Kristus demi menyelamatkan manusia dari kebinasaan. Tema perenungan kita di minggu sengsara yang pertama ini ialah celakalah gembalaku yang meninggalkan domba-domba. Kiranya tema ini menguatkan dan meneguhkan panggilan kita sebagai pelayan khusus, agar kita tetap percaya pada Gembala Agung yang setia, rela menderita demi penebusan dosa kita. Saudara-saudara diberkati Tuhan, kitab Sakaria adalah kitab kedua terakhir dalam Perjanjian Lama menurut kanonisasi, diklasifikasikan pada kitab nabi-nabi kecil. Kitab ini dibagi dua bagian, yakni pasal yang pertama sampai pasal yang ke-8 adalah penglihatan-penglihatan. Sedangkan pasal yang ke-9 sampai pasal yang ke-14 adalah nubuat-nubuat tentang kedatangan Mesias. Sakaria bin Berekia bin Ido tampil dan terpanggil untuk menyuarakan suara Tuhan Allah pada bulan ke-8
tahun kedua zaman pemerintahan Raja Darius. Hagai dan Sakaria sesaman. Namun Hagai lebih dulu menerima panggilan, yakni 2 bulan sebelum Sakaria. Hagai, Esra dan Nehemia mengakui eksistensi, kapasitas dan kapabilitas Hagai dan Sakaria yang sementara bertugas di Yehuda dan di Yerusalem. Sementara Esra dan Nehemia bertugas di kerajaan Persia masa pemerintahan Darius Agung, yaitu 550 sampai dengan 486 sebelum Masehi. Di 2 tahun pertama itulah Sakaria bertugas sebagai nabi untuk mengingatkan hukuman Tuhan Allah atas bangsa sekitar. Tetapi juga kepada nabi-nabi atau gembala-gembala yang tidak loyal. Realitanya terungkap bahwa ia melenyapkan, memecat, mendisiplinkan 3 gembala dalam sebulan. Sakaria menyadari bahwa mereka pun sudah muak dengan keputusannya. Para teolog sangat setuju menyatakan bahwa hal ini dilatar belakangi persiapan penjemputan para buangan dari Persia dengan kondisi real bait Allah yang rusak yang siap dibangun kembali. Pasti ada dari para gembala yang suka dan tidak suka dengan kehadiran Sakaria. Krisis identitas dan integritas jadi pemicu munculnya 2 model gembala. Istilah gembala itu sendiri dalam bahasa Ibrani roh dari ra'ah, artinya memberi makan, menggembalakan. Dalam bahasa Yunani disebut poimen atau penggembalaan. Nama Sakaria sendiri berarti Tuhan telah mengingat. Saudara-saudaraku diberkati Tuhan, sebagaimana pada bagian pertama kitab ini diperlihatkan kepada Nabi 8 penglihatan sebagai peringatan keras. Ada 2 macam gembala dalam perikop ini juga hendak mengetengahkan perilaku sebagian gembala yang tidak setia atau ragu-ragu dan pesimis akan kasih setia Tuhan Allah dan tidak mau melakukan introspeksi, koreksi benar diri dan evaluasi. Saudara-saudara diberkati Tuhan, pada ayat yang keempat dan yang ke-14 firman Tuhan datang kepada Sakaria. Gembalakanlah domba-domba sembelihan. Itu yang menyembelinya tidak merasa bersalah. Yang menjualnya bersorak kegirangan karena menjadi kaya. Dan orang yang menggembalakannya tidak mengasihinya. Bukankah itu suatu penghinaan dan penistaan terhadap Tuhan Allah Sang Khalik dan pelecehan terhadap sesama? Tuhan Allah sudah memutuskan untuk menghukum bumi. Menghukum para gembala yang pandir, yang bodoh dan bego, tidak setia menjalankan tugas. Atas otoritas yang Tuhan Allah berikan kepadanya, Sakaria melenyapkan atau memecat 3 gembala dalam sebulan sebagai tindakan pendisiplinan bagi yang melanggar aturan Tuhan Allah atau yang melalaikan tugasnya. Saudaraku yang berkati Tuhan, tugas utama dan pertama dari Sakaria ialah menggembalakan sesuai instruksi. Sakaria merespon perintah Tuhan Allah dan berinisiatif menggembalakan domba-domba sembelihan untuk dijual saja kepada pedagang-pedagang domba agar masih terpelihara dengan nilai harga 30 uang perak. Tuhan Allah menunjukkan 2 tongkat, yang satu tongkat kemurahan dan yang lain tongkat ikatan. Kedua tongkat gembala ini berfungsi sebagai penunjuk, pengarah, dan penyelamat. Kapasitas Sakaria sebagai nabi ternyata ada penyaing, rival yang tidak mau diungguli. Maka Sakaria mematahkan tongkat kemurahan untuk membatalkan perjanjian. Para pedagang yaitu gembala yang tidak setia hanya menyaksikan dan mengamati.
Kata Sakaria, jika kamu anggap baik, berikanlah upahku. Jika tidak, biarkanlah. 30 uang perak bayaran yang diterima oleh Sakaria untuk dibuatkan tongkat logam di rumah Tuhan, yakni tongkat yang tidak akan mudah dipatahkan oleh siapapun, sebagai simbol tongkat dari Tuhan Allah. Tongkat ikatan pun dipatahkan untuk meniadakan persaudaraan antara Yehuda dan Israel, antara utara dan selatan. Pada ayat yang ke-15 hingga yang ke-17, firman Tuhan Allah datang kepada Sakaria untuk segera mengambil perkakas seorang gembala yang pandir. Untuk ketiga kalinya Sakaria mendengar firman Tuhan dan disuruh mengambil perkakas atau barang milik para gembala pandir, termasuk tongkat sebagai simbol kuasa dan wibawa. Para gembala pandir tidak dapat melanjutkan tugas mereka dan Tuhan Allah akan menggantikannya. Sakaria harus bersedia menerima risiko dan konsekuensi mengambil perkakas para gembala pandir, seperti diutarakan di atas bahwa mereka muak dengan pribadi Sakaria yang mungkin dianggap merampas tanggung jawab mereka. Tuhan Allah akan membangkitkan seorang gembala yang tidak melenyapkan, bersedia mencari yang hilang, sabar menyembuhkan yang luka, tekun memelihara yang sehat dan gemuk. Hal ini menggambarkan tentang gembala yang mesianik, yang dalam Perjanjian Baru menunjuk kepada Yesus Kristus. Mereka yang pandir atau bodoh, yang cerdik tapi tidak takut Tuhan Allah, yang merasa paling benar, yang menyepelekan orang lain, akan dihukum dengan pedang, sehingga lengan mereka akan jadi kering dan mata kanan akan pudar sepudar-pudarnya. Dalam Alkitab, terjemahan edisi kedua disebut gembalaku yang tidak berguna. Hukuman badani ini menggambarkan bahwa seseorang yang mengalami cacat seperti itu adalah mantan gembala yang tidak becus. Keadaan ini terjadi seperti dalam kitab Yeskiel pasal yang ke-34. Tuhan Allah gembala yang baik melawan gembala-gembala yang jahat. Kondisi gembala di zaman Yeskiel dan Sakaria ternyata sama. Karena itu Tuhan Allah tidak suka dan marah terhadap para gembala yang tidak mengerjakan tugasnya dengan baik, bahkan membiarkan, meninggalkan dan menjual domba gembalaannya. Nah, saudara-saudaraku diberkati Tuhan, perikop ini memang dinarasikan secara alegoris, tetapi substansinya ialah Tuhan Allah menghukum gembala yang pandir, yang tidak menjalankan kinerja dengan semestinya. Gereja Tuhan di dunia ini memiliki tugas kesaksian, persekutuan, dan pelayanan. Gereja mengenal tugas pelayanan itu dan dilaksanakan oleh pelayan khusus, yakni diaken, penatua, guru agama, dan pendeta. Dapat dikatakan pelayan khusus itulah para gembala. Fungsi para gembala digemim menurut Alkitab seperti di Efesus pasal 4 ayat 11 dan sampai ayat yang ke-17, dalam 1 Timotius 3, dalam Titus pasal 2 juga. Karena itu mengingat tugas ini mulia, kudus dan bermartabat, maka harus dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Saudara-saudaraku diberkati Tuhan, sebagai pelayan khusus kita diminta untuk memberi perhatian, empati, simpati, belas kasihan, rela berkorban untuk menjaga dan memelihara domba-dombanya dengan penuh tanggung jawab. Ada beberapa hal yang perlu disampaikan dalam bagian ini terkait dengan realita dan dinamika berjemaat, lebih khusus lagi untuk penggembalaan. Yang pertama, gembala atau pelayan khusus adalah sebutan dan panggilan yang sangat mulia. Artinya, tugas yang Tuhan Allah embankan kepada kita haruslah dikerjakan sesuai dengan prosedur dan kehendaknya, yakni
menggembalakan. Supaya dengan pedoman ini kita melaksanakan tugas sebagai gembala yang bertanggung jawab. Yang kedua, yaitu gembala atau pelayan khusus dalam melaksanakan tugas pasti akan mengalami suka duka, pahit, asam, asin, dan manis, hujan panas, siang malam, tengah malam sekalipun, kita harus siap dengan segala konsekuensinya. Minimal kita jumpai dan berikan makanan firman dan doa bagi para dombanya, yakni jemaat. Yang ketiga, gembala atau pelayan khusus harus berintegritas sehingga kapabilitas dan kredibilitas kita tidak akan diremehkan oleh orang lain sesama gembala. Janganlah saling melemahkan, memfitnah, dan bertengkar. Yang keempat, gembala atau pelayan khusus harus membuktikan komitmen dan konsistensi, melayani dengan hati, melayani dengan sungguh, dan melayani dengan sukacita. Yang kelima, gembala atau pelayan khusus harus berani mengambil keputusan etis, moral, dan bernilai. Tidak memihak di tengah situasi yang sulit, walau beresiko dan konsekuensinya dibuli, dipersekusi, difitnah, dan dicela. Yang keenam, gembala atau pelayan khusus harus jujur, setia, ikhlas, dan terbuka dalam pengelolaan administrasi organisasi, materi, dan strategi penggembalaan, supaya tugas penggembalaan selalu berdampak baik dan bernilai positif. Yang ketujuh, gembala atau pelayan khusus menghadapi tantangan apapun, sedikit atau banyak, kecil, sedang atau besar, dombanya sakit atau sehat, kurus atau gemuk, penurut atau pemalas, jangan sekali-kali meninggalkan mereka dan lari meninggalkan tugas karena sanksinya berat. Yang kedelapan, gembala atau pelayan khusus mau dapat pecat kalau so melanggar kode etik, kalau so amoral, deng so pake doi, kong so nyandak dapat kasih pulang. Yang kesembilan, celaka bagi gembala yang tinggalkan domba. Sebab serigala mau makan, tapi celaka juga kalau domba tinggalkan gembala. Dorang soni mau ada gembala, hukum rimba mau jadi. Yang ke-10, sama-sama gembala atau pelayan khusus mesti baku bantu, baku kasih ingat dan baku kasih tahu tu betul dan tu salah. Mar kalau mau baku kasih ingat mesti dengan hikmat, kasih tahu baik-baik dan nyandak muka marah, nyandak usah dengan suara goros, apalagi bafeto dan lain-lain. Bagian yang ke-11 yaitu gembala atau pelayan khusus mesti sabar, nimboleh emosi, nimboleh maraju, nimboleh marah-marah. Dengan itu domba-domba yang susah mau atur. Yang ke-12, orang yang sejadi gembala atau pelayan khusus kerja jo baik-baik, taruh kira akang tu domba-domba pehidup. Jangan kasih tinggal pada orang, biar mengada banyak pergumulan, kong mari jo orang kerjasama, supaya mau dapat lihat tu kekompakan, kebersamaan, dan kekuatan. Yang terakhir atau yang ke-13, gembala atau pelayan khusus ndak usah jo pigi-pigi di persekutuan yang dibukan di Gemim. Demikian penjabaran MTPJ di saat ini. Semoga firman Tuhan ini memberkati kita semua. Amin. Shalom, damai di hati. Saudara-saudaraku, mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga. Di saat ini kami sudah membaca serta merenungkan sebagian isi firman-Mu ya Bapa. Saat ini kami mohon kepadamu, berkati kami semua dengan firman-Mu, agar apapun yang kami kerjakan di tengah-tengah muka bumi ini ya Bapa, itu hanya seturut dengan kehendak Bapa di surga. Bagi saudara-saudaraku yang boleh menonton, yang boleh mendengarkan channel YouTube Marturia Bukit Kasih Giran Permaya Bapa, diberkati semua di dalam nama Tuhan Yesus. Inilah seru sembahyang kami ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus dalam firman kehidupan kami.
Haleluya. Amin.